dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya contoh di beberapa daerah, beberapa kampung, ketika si nenek meninggal, adatnya itu sang cucu harus, istilahnya kalau bahasa Bugis, najulekai. Ini kan kurang ajar. Berarti adanya dena si cocok si bahasa syariah. Jadi tidak dilakukan. Yang ketiga, kalimatnya benar, namun terkadang prakteknya keliru. Ini diantaranya yang paling banyak. Misal, ada istilah ceme, apalah istilah itu. Bisa mapasili, istilah bahasa Inggris mapasili. Mapasili itu artinya gini. Menurut pemahaman banyak orang, eh, barang-barang yang dipakai oleh keluarga yang meninggal, jangan dia yang pulangkan ke tetangganya, tetangganya yang harus datang. Dan itu tidak boleh kecuali setelah 3 hari. Nah, ini pemahamannya keliru. Maknanya benar. Makna yang benar seperti apa? Artinya betul bahwa barang itu tidak boleh dikembalikan kecuali setelah dibersihkan. Tapi jangan orang yang punya barang yang bersihkan. Kurang ajar. Masa Anda yang pakai barangnya orang, terus orang juga disuruh bersihkan. Anda yang bersihkan. Dan tidak mesti harus 3 hari. Bagaimana kalau si tetangga sudah butuh pada hari yang pertama? Ya bisa masuk dalam kategori mungkin Israeliat nenek moyang kita. Tapi Toriolo tak mata Andre Fangadereng. Adatnya sangat tinggi. Intinya pasti seperti itu. Kayak bantal tadi. Kenapa dilarang diduduki? Katanya bisulan itu sifatnya untuk menakut-nakuti. Tidak mungkin bisulan. Tapi kan masa bantal adalah tempat tempat kepala yang paling mulia di manusia. Dipakai untuk duduk oleh, mohon maaf, bagian tubuh yang paling bau. Kan gitu. Jadi tinggal pemahamannya yang perlu diperbaiki. Ya itu yang saya pahami. Kami kembalikan ke Ustazah Nurul Ramadhani. Ya, kayaknya masih belum selesai ini, masih seru kayaknya ini pertanyaannya. Silakan, Oh ya, dilanjut. Bagaimana? sudah cukup. Alhamdulillah. Sobat Sudah masih ada, cukup. Nanti jangan. Cukup. Ya, Guru Ya, Tayah cuman yang hanya tadi ingin meluruskan. memperjelas ya terkait pamali dan Israelit itu apakah ada hubungannya atau tidak. Iya, Dan ada. baik, alhamdulillah itu pertanyaan dari saudari Nur Ramadhani, ya sudah dituntaskan oleh saudara Ramlan. Baik, masih ada 2 pertanyaan yang masih menunggu. Dipersilakan kepada Ustaz Ramlan untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Tadi pertanyaannya siapa? Walu? Saya lupa, Ustaz, sorry. Iya, masih ada dari eh, Ibu Ketua dan Oh, ya eh, terkait maksum ya. ya, Maksum. Ya, oke. Maksum di sini, maksum adalah maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin apa yang beliau sampaikan ada udang di balik batu atau ada kekeliruan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma yantiqu anil hawa, tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Dan kalaupun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagai sifat manusia biasa, dan itu kita kalau kita perhatikan beberapa ayat, kadang juga Nabi mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika hampir berdasarkan hawa, betul-betul dijaga oleh Allah langsung. Misal abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan jelas kisahnya ya bahwa Rasulullah sempat tidak ingin mendengarkan orang buta yang ingin belajar kepadanya Islam. Sehingga Rasulullah abasa, bermuka masam. Anja'ul a'ma, ketika didatangi oleh orang buta. Sedangkan Rasulullah lebih bergairah menyebarkan agama Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Langsung mendapatkan teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sahabat, tentu saja terjadi perbedaan di kalangan mereka. Sering-sering yang terjadi perbedaan termasuk Umar dengan Abu Bakar. Misal, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, seperti orang kafir. Sehingga Umar protes, menyampaikan hadis Nabi bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Saya itu kata Nabi hanya Ya, terputus suaranya. Ustaz Ramlan mungkin bisa ini di sama. yang lain bagaimana? Tersambung nggak? Iya, putus. Ya, cukup jaringan yang putus ya. Halo Ustaz, suara saya sudah terdengar kembali. Kita Iya, terhubung. Ya, diulang sedikit di bagian ini. Ya, ke belakang. Halo, Tes. Oh, Pak Ustaz, kemana Ki? Jaringan. Halo, Ustaz Ramlan. Kami menunggu antum. Diulang sedikit. Halo. Oh, diulang dulu. keluar. Jaringannya agak sedikit. Ya, mungkin beliau memperbaharui. Untuk penanya ketiga tadi, Saudari Debbie ya? Tadi Nur Ramadhani, Kak Tiara dengan siapa pertanyaan tadi? Satu lagi itu. Nur Hah? Nurlela. Nur Laila. Afwan, afwan. Taib. Ditunggu dulu pemateri kita. Nah, afwan Ustaz, masih ditunggu Ustaz. Oh ya, ya sudah mungkin sudah join kapan? Sudah berusaha kok dong. Ya, tunggu ya beberapa detik lah. Siap Hmm. Ustaz. Oh, Kak Tiara ingin mengulang salawatnya tadi? Halo Ustaz, Siap. Kembali. Pak, sorry, Ya, jaringannya siap. tadi putus. Baik, kami Nah, lanjutkan. nah. Tadi terkait perbedaan antara Umar dengan Abu Bakar, masalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang murtad. Umar tidak setuju karena ada hadis Nabi, Umir tuan uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Jadi batasan memerangi orang itu adalah selama tidak mengucapkan la ilaha illallah. Diperangi. Sedangkan orang yang bayar zakat itu kan muslim nih, hanya tidak membayar zakat, tapi kedudukan zakat sama-sama karena itu terjadi pas setelah Rasulullah wafat. Banyak yang mengatakan bahwa oh, berarti Muhammad sudah meninggal, sudah tidak ada nabi, sudah kembali kepada seperti biasanya karena Abu Bakar lebih khawatir jangan sampai nanti bertambah banyak murtad. Itulah maksud dari tidak maksum. Kenapa? Karena eh, akan terbuka ruang untuk perbedaan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya. Seperti itu Ustazah Tiara.
Ya, bagaimana penanya, Saudari Tiara? Iya, Ustaz. Apa tadi lagi? Apakah sampai sekarang itu perbedaannya masih Ya, masih ada tanyanya kah yang apakah berlanjut? Tanya. iya, apakah Ya, masih ada? perbedaan inilah yang menjadi landasan nanti lahirlah mazhab-mazhab. Karena mungkin misalnya Imam Malik lebih condong kepada pendapat sahabat yang ini, Imam Syafi'i lebih condong kepada sahabat ini dan seterusnya. Misal terkait apa itu ya, warisan. Sayyidah Aisyah menetapkan bahwa saya lupa detailnya, sorry saya lupa detailnya. Yang jelas Sayyidah Aisyah berbeda dengan Sayyidina Umar terkait persenan zakat itu. Ada yang mengatakan 10%, ada yang mengatakan 5%. Saya lupa detailnya. Yang jelas ada perbedaan di situ dan itulah yang menjadi cikal bakal perbedaan mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Hmm. Jadi perbedaan sahabat lah yang melahirkan perbedaan tabi'in, imam mazhab sampai sekarang. Karena itu. Wahada insyaallah khair. Ikhtilafu ummati rahmah. Selama perbedaannya berdasar atas dalil. Nah, Dalil. Nah, kalau tidak ada dalilnya jelas berarti anil hawa. Iya, ya bagaimana penanya, iya, Kak Tiara? cukup Ustaz. Cukup Syukuran. apa nih? Tamam. Kholas. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan yang dipersilahkan Ustaz Ramlan. Pertanyaan ketiga. Belum chat itu nomor 1 kayaknya Pertanyaan belum dijawab. apa? Oh ya, siapa tadi itu pertanyaan nomor 1? Sorry, saya lupa. Pengambilan Nur Laila, mengambil pengambilan tafsir dari Israiliyat. Wa jaizun wala la. Nah. Oh ya. Jadi Israiliyat itu tadi sebenarnya ada 3. Pertama kita harus paham itu, ma yuwafiqu syari'atana. Apa yang sesuai dengan syariat kita. Jadi kalau sesuai dengan syariat kita, artinya tidak melanggar hukum-hukum khususnya masalah terkait halal haram, maka tidak ada masalah hanya terkait hikmah-hikmah, tidak ada masalah. Atau memberikan nama yang Al-Quran sendiri tidak memberikan nama. Atau tidak ada disebutkan oleh Nabi namanya siapa. Termasuk yang paling masyhur kita sering dengar juga adalah ketika Ramadan, yang kisahnya Nabi Syam'un. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama Samson, yang punya rambut kuat. Memang seperti itu ya, rambutnya katanya kuat, begini dan seterusnya. Selama sifatnya tidak kepada halal haram, maka tidak ada masalah. Tapi ustaz-ustazah harus menyebutkan bahwa ini adalah kisah Israiliyat. Karena salah satu syarat meriwayatkan Israiliyat adalah al-ikhbar, menyampaikan bahwa ini adalah kisah Israiliyat. Tapi tidak bertentangan dengan syariat. Sama sekali tidak ada yang bertentangan. Yang kedua yang jelas adalah yang bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka itu tidak bisa kita riwayatkan. Ada juga yang ketiga, maskutun anhu. Tidak jelas sesuai dengan syariatkah atau tidakkah, yang seperti ini mending ditinggalkan. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat Pak Quraisy Shihab bahwa Nabi itu punya standar berbeda dengan manusia biasa. Salah satunya itu adalah tidak boleh munafir, membuat orang lain lari darinya. Membuat orang lain darinya. Misalnya tadi kayak Nabi Ayub, yang sering kita dengar Nabi Ayub seluruh tubuhnya berulat. Ini kan tidak pantas terjadi pada diri Nabi. Tapi ulama yang lain ya, seperti Ustaz Badiuzzamman Said Nursi atau kayak Ustaz Abdul Somad, saya pernah dengar langsung di YouTube. Beliau mengatakan ini bukan tentang ulatnya, bukan, tapi ini lebih tentang kepada keistiqomahan seseorang. Bahwa ketika ditimpa musibah begitu besar, penyakit yang begitu parah, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ada makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari masalahnya. Jadi bukan masalah ulatnya, tapi
yang perlu diteladani adalah Nabi Ayubnya yang tabah menerima musibah. Jadi ulama berbeda pendapat terkait itu. Anda mau pilih Badiuzzama atau Syaikh atau mau pilih Pak Quraisy Shihab? Saya pribadi lebih ke Pak Quraisy Shihab tadi. Kami kembalikan ke siapa tadi yang bertanya itu. Silakan kepada penanya. Baik, ya, terima kasih banyak Ustadz. Jadi intinya Iya, di sini penting tidak menyalahi aturan syariat halal haramnya. iya, Terima iya, kasih iya. Ustadz. Terkait itu. Tentu kita kembalikan nanti sama Ustaz. Baik, insyaallah. Eh, Alhamdulillah, ketiga pertanyaan telah rampung dibahas oleh pemateri kita. Jadi itu kayaknya yang Samson itu Ustaz, bukan yang ada filmnya kan, Samson Betawi. Ya, Ya, itu kan mungkin sudah banyak Israeliatnya, banyak ditambah-tambahkan. Misalnya kan yang tidak sesuai dengan syariat, Samson yang kita sering lihat di video-video itu kan tidak pakai baju, kelihatan pusarnya. Dan itu kan tidak sesuai dengan aturan syariat. Tapi kalau yang mau kita fokuskan lihatnya bahwa Samson itu adalah orang yang berjuang melawan Bani Israel selama 1000 tahun, itu memang ada riwayatnya. Berperang di jalan Allah, dan ada yang mirip, ada yang tidak. Termasuk yang mirip adalah istrinya sendiri yang mengkhianatinya. Maka hati-hati perempuan itu. ya, Masya Allah. Ini hati-hati Hati-hati. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Hati-hati sama istri tak nanti pada dikhianati. berat. Baik, barakallahu fiik Waalaikumsalam. kepada pemateri dan waktu juga yang membatasi kita dan Masih ada yang mau bertanya, termasuk kepada moderator, masih mau bertanya kapan atau ada yang lain? Masih ada mungkin satu atau dua. Nah, siapa tahu masih ya, ada penasaran. Silakan. ya, ya, jika masih ada dipersilahkan. Tafadhol. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Ramlan, Saya kira moderator mau Hafizahullah bertanya juga. Ta'ala. Nah, Tadi, dengar. Mau bertanya moderator. masih memandu dulu Ustaz. Oh Alur gitu. perjalanan insyaallah Ustaz di sesi berikutnya insyaallah. Kepada rekan-rekan kita dipersilahkan sebelum kita kembalikan ke Ustaz kita. Ada pertanyaan? Maafi? Maafi? Ada, tidak ada? Yakfi? Fi wala ma fi wala. Oke, cukup kalau begitu. Kita mulai. Sedikit. Mau ada. Nah, silakan Panca. Ya, ya Ustaz, karena mudah-mudahan bisa dijelaskan mungkin sama materi kita. Tentang ini Ustaz, tadi apa yang telah dijelaskan di masa penafsiran di masa Rasulullah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di masa Nabi itu tidak merangkum semua apa yang kira-kira yang akan diperselisihkan setelah beliau? Tentu ya generasi, ya 3 generasi. Wa khairu qarni thumma yalunahum orang-orang yang generasi terbaik setelah beliau. Sehingga terjadinya tadi itu perbedaan, perselisihan, ikhtilaf bainal sahabah. Apakah di zaman Nabi tidak Rasulullah mengatakan jangan sampai ini masih ada yang diperselisihkan, ini kalau tidak jelas kenapa
Tidak dijelaskan memang ini di zaman Nabi ini sampai jangan sampai di setelah Nabi ini menjadi eh, mubham atau majhul. Nah, itu saja Ustaz. Fadal. Syukran. Siap, siap. Masya Allah pertanyaan Ustaz Panca, Masya Allah bagus sekali ya. Kami akan mencoba menjawabnya, nanti akan diluruskan oleh Ustaz. Pertama yang perlu kita pahami tentu saja bukan berarti Rasulullah tidak tahu akan terjadi perbedaan di kalangan umatnya. Bahkan kan Rasulullah sudah menggambarkan nanti akan iftarqat ummati kaza wa kaza sampai beberapa golongan dan seterusnya. Tapi tujuan hikmahnya adalah jelas untuk supaya kita berpikir la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun dan seterusnya. Dan bahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali redaksi ayat walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah akan membuat kalian itu satu umat saja, satu warna saja, satu pikiran saja. Dan ini bertentangan dengan hikmah diciptakannya manusia sebagai khalifah. Akan monoton. Pelangi kenapa indah ya? Karena warnanya bermacam-macam. Bumi ini indah karena warnanya bermacam-macam. Kemudian, apakah Rasulullah tadi ini sahabat ketika Rasulullah masih hidup sudah sering terjadi perbedaan antara otoritas pertama masih ada, maka Rasulullah itu betul-betul menyelesaikan masalah tadi. Ketika ada masalah mereka datang ke hakimnya dan hakimnya itu adalah Rasulullah. Misal terkait wudhu. Pernah suatu ketika dua sahabat bepergian melakukan safar, namun dalam perjalanannya itu mereka tidak menemukan air. Sedangkan waktu sudah mau habis. Maka salah satu dari sahabat tadi itu bertayamum, kemudian sholat. Yang satunya tidak, misalnya dia tidak sholat, gitu. Yang kelompok itu yang sampai Bani Quraizah. Maka Rasulullah mengatakan yang betul-betul mendengarkan kata saya bahwa janganlah sholat sampai kalian tiba di Bani Quraizah itu dapat satu pahala. Tapi yang tetap sholat, maka dapat dua pahala. Artinya Rasulullah mengajarkan kebijakan bagaimana cara menyikapi perbedaan. Selama itu ada dalilnya, maka bisa jadi di antara dua pendapat itu memang ada yang keliru, tapi karena berdalil, maka tetap dapat pahala. Jadi perbedaan sudah terjadi di zaman Nabi, tapi Nabi masih hidup sehingga bisa menyelesaikan perbedaan tersebut. Siap. Jazakumullah khairan. Iya, Ustaz. Kami ya merasa cukup apa yang telah disampaikan. Iya, siap. Ustaz. Bagaimana Ustadz kita Oke. kami Bismillah. kepada Syekh Kabir Al-Ustadz Haji Ustadz Dr. Muhammad Irham, falyatafaddal mashkur majura. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, saya akan share screen ya.